Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, ada apa ya rame-rame? Wah, aduh, halo, rame sekali, seneng banget deh kalian di sini. Kalian coba lihat dulu ada siapa itu. Kalian lihat ada anak-anak dari GKI Rungkut Asri ya. Seneng banget ketemu lagi sama kalian di sini. Kakak hari ini akan melayani kalian semua untuk pujian di hari Minggu ini. Tunggu, kalian udah pada mandi belum ini? Sudah ya? Sudah pada mandi ya? Hebat. Kalau sudah mandi, kita udah siap memuji Tuhan ya? Ya? Oke deh. Yuk kita nyanyi satu lagu judulnya Bertemu Dalam Kasih-Nya. Seneng banget ya kalian bisa ketemu lagi sama kalian hari ini. Kita udah lama ya nggak ketemu ya secara langsung, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita terhadap Tuhan. Dan rasa sukacita kita boleh bersama-sama dengan keluarga di rumah. Ada siapa aja sih di rumah? Mama, papa, saudara-saudara ya. Seneng banget deh pokoknya adik-adik. Oh iya, selama kalian di rumah, kalian makin tambah pinter nggak? Pinter ya. Kalian makin sayang sama orang tua nggak? Sayang ya. Nah itu adik-adik, semakin kalian bersama-sama dengan keluarga, harusnya kalian menjadi semakin lebih baik. Tapi yang terlebih, kalian juga harus semakin sayang sama
Tuhan Yesus. Semakin bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita udah selesai menyanyi adik-adik. Sekarang sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita doa pembukaan dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup mata. Kalian yang pimpin ya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini bahwa kami boleh beribadah lagi kepada Engkau. Pimpinlah kami Tuhan agar kami bisa beribadah dengan baik. Dan tolonglah kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Nah, kalian sekarang mau ngajak kalian untuk nyanyi satu lagu lagi. Kalian siap ya? Kalau gitu kalian mau ajak kalian untuk bangkit berdiri biar lebih semangat lagi. Oke? Oke ya. Kalian akan putar lagu Jalan Serta Yesus. Siap ya? Semuanya nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah adik-adik, kalian masih semangat nggak? Kalian masih semangat loh. Tapi sebelumnya kalian mau tanya dulu nih, siapa yang minggu kemarin ikut ibadah sekolah minggu sama-sama? Ayo angkat tangannya siapa? Wah, hebat-hebat ya. Nah, bagi adik-adik, terima kasih sudah boleh ibadah sama-sama. Kalian seneng banget. Walaupun kalian gak bisa lihat kalian secara langsung ya, tapi kalian tetap bersuka cita. Sekarang adik-adik siapa yang juga bersuka cita? Ayo angkat tangannya, siapa yang ikut bersuka cita? Oke, kalau gitu kita nyanyi satu lagu lagi, judulnya Bersuka Dalam Tuhan. Lebih semangat ya, masih berdiri. Semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mana senyum paling manis? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
apa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Semuanya nyanyi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka citalah. Yeay. Masih semangat kan adik-adik? Aduh, Kak Dian juga semangat banget buat kalian semua. Adik-adik, kita kan udah lama ya nggak ketemu ya. Tapi berkat Tuhan dalam hidup kita tuh nggak ada habis-habisnya. Tuhan Yesus terbaik banget buat kita. Adik-adik percaya ya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Karena itu kita mau bilang terima kasih sama Tuhan sambil kita siapkan hati dan Alkitab untuk dengar cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya kita akan nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau setiap hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita panggil Kak Deborah yuk. 1, 2, 3. Kak Bobo. Kak Bobonya di mana ya? Kita panggil ulang yuk. 1, 2, 3. Kak Bobo. Halo teman-teman, Sekolah Minggu GKI Rungkut Asri, bagaimana kabarnya?
Baik ya, meskipun dalam situasi seperti ini. Nah, sekarang kakak akan bercerita firman Tuhan nih. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Jadi ceritanya itu tentang... Kok ya ada suara ngorok ya? Ih, Bonbon! Aduh, iya, halo Kak Bobo. Bonbon, Kak Bobo udah mau cerita firman Tuhan loh. Kenapa Kak Bonbon malah tidur sih? Maaf ya Kak Bobo, Bonbon ngantuk. Aduh teman-teman, maaf ya, Bonbonnya malah ketiduran. Kan Iya, tadi maaf udah ya. nyanyi-nyanyi. Maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa ya. Jangan ketiduran lagi. Karena cerita firman Tuhan hari ini seru sekali. Apa tuh Kak? Ada kaitannya dengan Bonbon tadi. Ada orang yang ketiduran loh di ceritanya nanti. Iya, seru ya. Iya, kayaknya semuanya pasti pernah ketiduran. Teman-teman pernah ketiduran kan? Bonbon pernah. Iya, barusan tadi ya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Allah yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami roh-Mu yang kudus agar dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mulai ya. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang pertama. Check it out. Oke. Paulus di Troas. Nah, kali ini Paulus dan teman-temannya menggunakan kapal berlayar dari kota Filipi ke kota Troas selama 4 hari. Di Troas mereka akan tinggal selama 7 hari. Pada hari pertama di minggu itu, Paulus berkumpul untuk makan bersama dan berbincang-bincang dengan saudara-saudara seiman di tempat itu. Karena besoknya Paulus harus sudah pergi lagi berangkat ke Miletus. Paulus berbincang-bincang di ruang atas lantai 3. Dia berbincang-bincang lama sekali sampai malam hari. Di tempat itu ada anak muda laki-laki yang bernama Eutikus. Eutikus juga ikut mendengarkan perkataan Paulus. Tapi lihat, dia duduknya di jendela. Sampai malam hari Bapak Paulus masih berkata-kata. Dan akhirnya Eutikus merasa ngantuk dan dia ketiduran. Lalu apa yang terjadi? Eutikus terjatuh dari lantai 3 dan orang-orang mulai panik. Mereka semua lari turun ke bawah, termasuk Bapak Paulus. Orang-orang mengangkat Eutikus dan dilihatnya ternyata Eutikus sudah meninggal. Lalu Bapak Paulus mendekap Eutikus. Dan dia berkata kepada orang-orang di sekitar, "Jangan ribut, Eutikus masih hidup." Dan karena kuasa Tuhan melalui Paulus, Eutikus pun hidup. Lalu orang-orang itu mengantar Eutikus pulang ke rumahnya. Orang-orang di sekitar merasa lega dan bersukacita karena Eutikus tetap hidup. Paulus kemudian melanjutkan makan bersama dan dia kembali berbincang-bincang bersama mereka. Paulus berbincang-bincang sampai pagi hari. Ketika matahari sudah terbit, Paulus kembali berangkat ke Miletus untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, sudah lihat kan ceritanya? Siapa yang ketiduran sampai jatuh saat mendengarkan Paulus? Ya, Eutikus. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Nah, ya, waktu itu Paulus mengalami kesulitan karena ternyata Eutikus yang duduknya di jendela itu terjatuh dan meninggal. Tetapi Bapak Paulus pasti mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan menolongnya. Tuhan menolong Paulus. Tuhan menolong Eutikus. Eutikus bisa dibangkitkan melalui Paulus atas kuasa Tuhan sendiri. Jadi Bapak Paulus itu mengandalkan Tuhan. Teman-teman, ketika teman-teman mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan menolong teman-teman, percaya Tuhan bersama teman-teman,
Tuhan pasti memampukan kita juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kak Bobo punya ilustrasi nih. Sudah siapkan kertas dan bolpen belum? Yuk diambil yuk kertas dan bolpennya. Lalu kita mau bikin satu kertas ini 3 kotak. 1, 2. 2 garis ya. Kira-kira aja sama besar. Dua-duanya dikasih garis. Oke. Nih Kak Bobo coba ya dikasih garis ya. Yuk teman-teman juga. Kira-kira di sini garis. Lalu di sini garis. Kelihatan? Contoh lagi ya. Kira-kira di sini garis. Lalu di sini garis. Ya. Oke? Jadinya seperti ini. Di bagian tengah kamu tulis nama kamu. Kak Bobo tulis nama Bobo. Bobo? Salah. Bobo. Nah, kanan kiri ini kita andaikan sebagai kesulitan, kesusahan, tantangan. Jadi tulis kesulitan. Kesulitan, kesusahan, tantangan. Yang satunya ini jadinya kayak gini ya. Kebalik. Gini. Nah, ini juga ditulis yang satunya tadi ya. Kesulitan, kesusahan. Jadi deh seperti ini, ada 2. Sekarang tugasnya adalah dua-duanya kita sobek dulu berdasarkan garisnya. Yuk disobek berdasarkan garis. Tapi nggak sampai ke bawah ya, disisain. Yang ini juga sobek, 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 tapi nggak sampai ke bawah. Jadinya begini. Gimana? Sudah siap kan kertasnya? Kita mau mulai bermain nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum nyiapin kertasnya nggak apa-apa. Nanti setelah ibadah bisa kok bikin kayak gini juga. Sekarang lihat yang ini dulu ya. Dan teman-teman yang udah bikin, yuk kita mulai bermain. Caranya adalah kita harus memisahkan kertas yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini dari kertas yang di tengah, kotak yang di tengah ini. Ya, jadi ceritanya Bobo atau teman-teman harus melewati kesusahan dan kesulitan. Caranya gimana? Tangannya seperti ini, lalu nanti di hitungan ketiga kita tarik begini ke kanan dan ke kiri. Ya gitu, bisa kan? Sama-sama ya, caranya seperti itu ya, hanya dengan satu cara, tarik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Teman-teman, ada gak yang kepisah? Kak Bobo kayak gini nih, dua-duanya. Gimana ya? Coba yuk kita ambil kertas yang satu lagi. Nih, gimana ya caranya? Ada nggak yang tahu caranya supaya kesusahan dan kesulitan ini bisa dilewati? Semuanya. Caranya adalah sekarang teman-teman minta tolong sama mama atau papa atau siapapun yang ada di rumah untuk memegang kertas yang ada di tengah yang ada namamu. Kak Bobo minta tolong Kak Teo ya. Kak Teo, tuh tangannya Kak Teo sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah siap semuanya? Tangan teman-teman tetap pegang di kertas sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, sudah dibantu seperti ini. Kita ulang dengan cara yang sama seperti tadi. Begini. Ya, di hitungan ke-3. Oke, siap? 1, 2, 3. Yeay, bisa. Siapa yang bisa? Angkat dulu namanya. Ya, karena bantuan tangan Kak Teo tadi, Kak Bobo dan juga teman-teman di rumah juga karena bantuan mama papanya atau kakak adiknya, jadi bisa melepaskan kertas yang di tengah. Nah, dari sini kita belajar. Belajar apa? Kita belajar ketika kita berjalan sendiri, menemui kesusahan dan kesulitan, kita mungkin sulit melewatinya. Tapi ketika ada pertolongan,
yaitu pertolongan dari Tuhan, kita bisa melewati kesusahan dan kesulitan. Jadi ingat ya cerita Bapak Paulus. Bapak Paulus mengandalkan Tuhan, mau dipakai Tuhan, sehingga Tuhan selalu menolong dia di dalam kesusahan ataupun kesulitan. Siapa di sini yang mau selalu bersama-sama dengan Tuhan dan dipakai Tuhan? Bagus. Aduh, tapi kok Kak Bobo jadi sendiri ya dari tadi ya? Kan seharusnya ada siapa teman-teman? Iya, ada Bonbon. Mana ya Bonbon? Bonbon? Hai Kak Bobo, halo Kak Bobo. Ya, Halo. udah tahu kan cerita hari ini tadi? Udah dong. Udah kan? Udah Iya dicoba belum tadi percobaan kertasnya? Udah, tadi makanya Bonbon hilang karena nyobain kertasnya. Oh, kamu belajar apa Bon dari ilustrasi tadi? Bonbon belajar kalau kita harus mengandalkan Tuhan dan kita juga dipakai oleh Tuhan untuk berbuat baik. Iya, jadi Tuhan akan memakai kita, memampukan kita untuk berbuat baik. Ingat Bapak Paulus tadi mengalami kesulitan, tetapi Tuhan justru malah menolong dia. Sehingga Eutikus kembali apa? Hidup. Dan orang-orang di sekitarnya menjadi senang dan gembira. Dan teman-teman bisa loh melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup teman-teman. Ya, dan Tuhan pasti akan memampukan. Misalnya kalau ada teman yang sakit, apa yang bisa teman-teman lakukan? Apa Bon? Bonbon video callan. Kan Bonbon anak zaman now. Oh iya. Kan lagi corona Kak Bobo, nggak boleh keluar. Iya, lagi corona nggak boleh keluar, nggak bisa jenguk. Jadi kita video call temen yang sakit, ditelepon, ditanyain kabarnya. Pasti seneng ya? Iya dong. Iya, merasa terhibur. Lalu kebaikan apa yang bisa dilakukan di rumah bersama orang tua? Apa Bon? Cuci piring. Oh iya, kamu juga bisa menolong orang tuamu dengan mencuci piring atau menjaga adik, ya kan, ketika orang tua sedang bekerja. Yes. Lalu misalnya kita belajar tanpa disuruh, mandi tanpa disuruh, menghabiskan makanan, kebaikan-kebaikan kecil yang sederhana yang bisa dilakukan untuk orang-orang di rumah. Bisa nggak ya kita lakukan? Bisa dong Kak Bobo. Bisa, karena apa? Karena Tuhan menolong kita. Karena Tuhan akan selalu memampukan kita ketika kita berbuat Baik. Mungkin sekarang situasinya susah dan sulit, bahkan untuk mau sekolah juga susah. Tapi ingat, dan di semua kesulitan dan kesusahan, Tuhan selalu hadir untuk menolong Kita. ya. Jangan lupa, Bapak Paulus juga bisa dipakai Tuhan, kita pun juga bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan. Oke, itu dia firman hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang waktunya kita berdoa ya. Yuk kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau menolong kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pakai kami Tuhan di segala situasi yang kami hadapi saat ini untuk kami bisa mendatangkan kebaikan. Baik itu kami, orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya kami bisa melewati situasi saat ini dengan pandemik virus corona dengan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan aktivitas ya. Aktivitasnya ini menarik loh. Kalian boleh lakukan ini di rumah aja. Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah kacang hijau, ya, kacang hijau. Habis itu kapas dan air. Caranya adalah kita akan menyiapkan air ini
kita taruh ya ke dalam tempat kacang hijaunya. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat kan di situ ada yang mengambang, kacang hijaunya ada juga yang tidak. Kalau gitu kita angkat ya yang mengambang. Kita buang. Tandanya kalau yang mengambang itu kacang hijaunya sudah tidak bagus adik-adik. Setelah 2 jam, adik-adik boleh membuang air dari kacang hijau ini ya. Dan sisakan kacang hijau yang baik untuk nantinya kita tanam deh. Jika sudah, kalian bisa siapkan kapas ini, kemudian kalian rendam di dalam air ya. Kemudian taruh kapasnya di tempat wadah seperti ini dan lakukan untuk kapas-kapas yang lain sampai tempatnya penuh dengan kapas dan air. Tapi airnya jangan terlalu banyak ya adik-adik. Yang penting basah kapasnya. Jika sudah, kacang hijau yang tadi, yang bagus-bagus tadi, kita taruh di atas kapas ya adik-adik. Kita bisa taruh beberapa saja. Amati perkembangan dari kacang hijau ini selama 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu kalian akan melihat bahwa kacang hijau ini akan tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh, kalian jangan lupa foto ya dan kirim ke kami, kakak-kakak sekolah minggu. Dan ini adalah contoh perkembangan dari tumbuhan kacang hijau. Adik-adik, yang bisa kalian pelajari adalah walaupun di wadah yang kecil, tetap saja kalau Tuhan menginginkan pertumbuhan, maka kalian akan tetap tumbuh dalam Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada cobaan, tapi kalau Tuhan selalu menemani kalian, kalian akan tetap tumbuh di dalamnya. Adik-adik, ini saatnya persembahan. Untuk persembahan kali ini, adik-adik boleh titip di orang tua kalian ya. Nanti kalau udah boleh masuk ke gereja, kalian boleh bawa deh amplopnya ke sekolah minggu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik nyanyi semua ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Nah, adik-adik, untuk membawa persembahan ini dalam tangan Tuhan, yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Berkatilah setiap orang yang mengelola persembahan ini agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi aktivitasnya? Pada ngikutin gak? Seru ya? Nah, bagi adik-adik yang belum mengikuti, nggak apa-apa. Kalian boleh ulang lagi video ini dan kalian boleh buat aktivitasnya di rumah. Dan bagi adik-adik yang sudah membuat, hebat! Untuk kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama dengan teman-teman kami, walaupun kami tidak melihat mereka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah tugas dan aktivitas kami berikutnya. Tuhan yang tolong dan berkati kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami, berikanlah orang tua kami kesehatan dan kekuatan untuk selalu menjaga dan mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk gereja GKI Rungkut Asri, Engkau selalu yang memberkati dan melindungi gereja kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Dah.